Siang teman-teman dan Pak Arif sekalian. Pada kesempatan kali ini saya Jasmine Salsabila dengan NIM 2023-662 akan mempresentasikan hasil analisis perumusan strategi pada PT Paragon Technology and Innovation, yaitu perusahaan yang menaungi berbagai merek kosmetik terkenal seperti Wardah, Makeover, Emina, Calf, dan masih banyak lagi. Nah, menariknya, Paragon ini bukan hanya perusahaan kosmetik terbesar di Indonesia, tetapi juga merupakan salah satu contoh perusahaan lokal yang berhasil membangun keunggulan kompetitif seperti teknologi, lalu juga sertifikasi halal, dan juga inovasi-inovasi yang selalu mereka kembangkan. Nah, dalam presentasi ini saya akan membahas bagaimana kondisi lingkungan bisnis Paragon, sumber daya yang mereka miliki, hingga strategi yang dapat digunakan untuk mempertahankan pertumbuhan bisnis di masa depan. Nah, sebelum masuk ke analisis strategi, kita perlu memahami terlebih dahulu nih profil perusahaan dari PT Paragon Technology and Innovation ini. Jadi PT Paragon Technology and Innovation ini didirikan pada tahun 1985 oleh pasangan Nur Hayati dan Subakat Hadi, yang dimana awalnya tuh perusahaan ini hanya memproduksi produk salon dengan merek Putri. Nah, perkembangan besar terjadi pada tahun 1995 ketika Paragon ini meluncurkan Wardah Kosmetik yang mungkin teman-teman juga kenal ya, yang dimana Wardah ini menjadi pelopor kosmetik halal di Indonesia dan memperoleh sertifikasi halal resmi pada tahun 1999. Nah, keputusan ini tuh sebenarnya sangat visioner ya. Pada saat itu kan isu halal dalam industri kosmetik belum menjadi perhatian utama nih teman-teman. Namun, Paragon ini melihat bahwa Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di Indonesia, bahkan di dunia, sehingga kebutuhan akan produk halal akan terus meningkat di masa depan. Nah, untuk saat ini, Paragon ini memiliki lebih dari 14 merek dan lebih dari 2.000 SKU produk dengan dukungan divisi manufaktur, riset, inovasi, distribusi, marketing, hingga CSR. Nah, visi PT Paragon itu sendiri berfokus pada tata kelola yang baik, perbaikan berkelanjutan, dan penciptaan manfaat bagi masyarakat serta lingkungan. Yang dimana hal ini tuh menunjukkan bahwa si Paragon ini tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga ingin membangun bisnis yang berkelanjutan. Oke, kita next. Nah, untuk memahami lingkungan eksternal perusahaan, kita perlu menggunakan analisis TESTEL. Yang pertama itu kita analisis melalui faktor politik, yang dimana pemerintah saat ini memberikan dukungan terhadap industri manufaktur dan produk lokal. Selain itu, regulasi sertifikasi halal yang semakin kuat justru menjadi keuntungan bagi Paragon karena mereka sudah memiliki sertifikasi halal sejak tahun 1999. Lalu yang kedua, ada faktor ekonomi, yang dimana pertumbuhan kelas menengah di Indonesia ini meningkatkan permintaan produk kecantikan. Namun di sisi lain, inflasi dan kenaikan harga bahan baku impor dapat meningkatkan biaya produksi perusahaan. Yang ketiga, kita lihat dari faktor sosial, yang dimana Indonesia memiliki sekitar kurang lebih 235 juta penduduk muslim, yang dimana ini menciptakan pasar yang sangat besar bagi produk halal. Selain itu, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap skincare dan kecantikan yang dipengaruhi oleh media sosial dan beauty influencer turut memperluas pasar kosmetik. Yang keempat itu ada faktor teknologi, yang dimana Paragon ini memiliki Innovatage Research Center yang merupakan salah satu pusat penelitian kosmetik terbesar di Asia Tenggara, yang dimana mereka bahkan memanfaatkan AI untuk menganalisis kondisi kulit konsumen dan mengembangkan formula produk yang lebih efektif. Menarik kan teman-teman? Selanjutnya dari faktor lingkungan. Saat ini konsumen semakin peduli terhadap isu keberlanjutan. Oleh karena itu, Paragon menerapkan green manufacturing, kemasan ramah lingkungan, dan penggunaan bahan baku yang diperoleh secara etis. Dan yang terakhir kita lihat dari faktor legal. Nah, mulai Oktober 2026, sertifikasi halal kosmetik di Indonesia ini menjadi kewajiban. Nah, karena Paragon ini udah memenuhi standar tersebut sejak lama, regulasi ini dapat menjadi keunggulan kompetitif dibandingkan perusahaan lain yang mungkin masih beradaptasi. Oke, kita next. Nah, selanjutnya kita bakal melihat tingkat persaingan industri menggunakan poster Five Force. Yang pertama, ancaman pendatang baru ini tergolong sedang. Nah, meskipun industri kosmetik ini terlihat menjanjikan, tetapi as you can see ya, perusahaan baru membutuhkan investasi besar untuk membangun produk, penelitian, lalu juga distribusi, belum lagi marketing kan, serta memenuhi regulasi BPOM dan juga sertifikasi halal. Nah, yang kedua itu daya tawar pemasok berada pada tingkat sedang, yang bisa teman-teman lihat juga di PPT, yang dimana Paragon ini memiliki banyak pemasok sehingga
mereka ini tidak terlalu bergantung pada satu pihak aja, namun beberapa bahan baku masih berasal dari impor sehingga perusahaan tetap menghadapi risiko fluktuasi nilai tukar. Yang ketiga, daya tawar pembeli ini tergolong tinggi. Konsumen saat ini sangat mudah membandingkan harga dan kualitas produk melalui marketplace dan media sosial. Akibatnya, apa? Mereka ini bisa dengan cepat berpindah ke merek lain yang mungkin menurut mereka, oh kualitasnya juga setara nih, tetapi harga yang ditawarkan produk tersebut ini lebih murah gitu. Lalu yang keempat, ancaman produk substitusi juga cukup tinggi, yang dimana sekarang ini konsumen ini memiliki banyak alternatif seperti produk organik, skincare alami, ataupun produk berbasis teknologi baru. Dan yang terakhir ini, persaingan antar perusahaan ini sangat tinggi karena Paragon ini harus bersaing dengan merek lokal seperti Something, Scarlett, serta merek global seperti L'Oreal dan juga Maybelline. Nah, oleh karena itu, perusahaan ini harus tetap berinovasi agar mereka ini tidak kehilangan pangsa pasarnya. Oke, di slide selanjutnya ini setelah kita melihat dari sisi lingkungan eksternal, kita bakal beralih ke analisis internal, yang dimana kita menggunakan research based view, yang dimana analisis ini itu berfokus pada sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, Paragon ini memiliki berbagai sumber daya strategis seperti fasilitas produksi berkapasitas 185 juta unit per tahun, lalu juga 43 pusat distribusi, lalu juga pusat riset terbesar di ASEAN, lebih dari 10.000 karyawan, teknologi AI, serta portofolio merek yang kuat. Nah, kemudian saya juga melakukan analisis PRIO, yang dimana pertama itu kita lihat dari sisi valuable atau nilainya, yang dimana ada merek Wardah, reputasi halal, dan kemampuan riset yang memberikan nilai yang sangat tinggi bagi konsumen. Lalu yang kedua dari sisi rare-nya atau langka. Jadi nggak banyak ya perusahaan kosmetik yang memiliki reputasi halal sekuat si PT Paragon ini. Yang ketiga itu ada inimitable atau sulit ditiru. Nah, kepercayaan konsumen terhadap Wardah tidak bisa dibangun dalam waktu singkat gitu karena terbentuk melalui sejarah dan juga pengalaman selama puluhan tahun. Lalu yang keempat itu ada organize, yaitu Paragon ini memiliki sistem distribusi, pemasaran, dan manajemen yang mampu memanfaatkan sumber dayanya itu secara optimal. Karena memenuhi keempat kriteria Frio tadi, reputasi halal dan brand equity Wardah menjadi sumber keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Oke, next. Oke, selanjutnya dilakukan analisis SWOT. Nah, kekuatan utama si PT Paragon ini adalah mereka ini yang memiliki portofolio yang kuat, reputasi sebagai pelopor kosmetik halal, lalu juga jaringan distribusi yang luas, dan kemampuan inovasi produk. Namun, perusahaan ini juga memiliki beberapa kelemahan, seperti ketergantungan pada bahan baku impor, dan dominasi pasar yang masih berfokus pada hanya Indonesia aja gitu. Nah, dari sisi peluang, industri kosmetik Indonesia ini terus bertumbuh, kesadaran masyarakat terhadap produk halal ini meningkat, dan perkembangan e-commerce membuka akses pasar yang lebih luas. Sedangkan ancaman terbesarnya ini berasal dari persaingan yang semakin ketat, perubahan tren kecantikan yang lama-lama itu semakin cepat, serta regulasi yang semakin kompleks nih teman-teman. Nah, berdasarkan kombinasi faktor tersebut, strategi yang paling tepat adalah memanfaatkan kekuatan merek dan citra halal untuk memperluas pasar melalui digital e-commerce dan ekspansi internasional. Selain itu, si Paragon ini tuh juga perlu mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor dengan meningkatkan kerjasama dengan pemasok lokal nih teman-teman. Boleh di next. Nah, berdasarkan seluruh analisis sebelumnya yang udah saya paparkan nih teman-teman, terdapat beberapa program strategis yang mungkin dapat dijalankan. Nah, dalam jangka pendek, perusahaan ini harus memastikan seluruh produknya ini tersertifikasi halal sebelum Oktober 2026 dan mempercepat ekspansi digital ke negara-negara ASEAN. Nah, dalam jangka menengah nih, perusahaan ini perlu meningkatkan penggunaan bahan baku lokal dan memperbesar kapasitas produksi dari 185 juta menjadi 250 juta unit per tahun. Sedangkan dalam jangka panjang, PT Paragon ini dapat membangun posisi sebagai global halal beauty brand dengan masuk ke pasar Timur Tengah dan juga Eropa. Selain itu, perusahaan ini dapat mengembangkan platform kecantikan berbasis AI yang mampu memberikan rekomendasi produk secara personal kepada konsumen. Nah, strategi ini penting karena as you can see ya, tren industri kecantikan ke depan ini tidak hanya menjual produk, tetapi juga menjual pengalaman dan solusi yang dipersonalia. Boleh di next. Nah, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Paragon ini memiliki posisi yang sangat kuat dalam industri kosmetik Indonesia,
yang dimana keunggulan utamanya ini berasal dari kombinasi antara sertifikasi halal, terus juga kekuatan merek, dan juga kemampuan perusahaan Paragon ini untuk terus berinovasi, serta memiliki jaringan distribusi yang sangat luas. Nah, walaupun menghadapi persaingan yang semakin ketat dan perubahan tren yang semakin cepat, perusahaan ini masih memiliki peluang besar untuk tumbuh melalui digitalisasi, inovasi berbasis teknologi, dan juga ekspansi global. Jika strategi itu dapat dijalankan secara konsisten, Paragon ini tidak hanya berpotensi menjadi market leader di Indonesia, tetapi juga dapat berkembang menjadi pemimpin industri halal beauty di tingkat global. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan mohon maaf jika masih banyak salah kata dalam penjelasannya.